tadi saya sampaikan bahwa kita itu harus punya konsep take and give ya, dalam arti ya kita meminta perusahaan tapi ya pemerintah harus juga berpikir apa yang bisa diberikan oleh pemerintah, ide-ide apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan agar perusahaan juga merasakan suatu keuntungan. Makanya tadi saya tanya sama Kepala Bapeda bagaimana ide kita untuk bisa misalkan contohnya dia membayar CSR itu, kemudian CSR yang dibayarkan dihitung sebagai bagian dari pengurangan pajak misalnya itu kan ada mekanismenya. Kalau ada mekanismenya kan itu bisa menjadi bagian yang kita tidak hanya meminta terus sama mereka, tapi mereka juga kita perhatikan hidupnya, karena bagaimanapun juga para pengusaha itu menghidupi karyawan ya, dan karyawannya kan menjadi bagian dari mengurangi pengangguran. Itu kan kita sudah sangat berterima kasih. Nah, kemudian kita harus berkreasi kreatif lah. Tadi sudah saya contohkan, kalau kita bisa membuat teman-teman yang masih nganggur, kita bisa bikin kerajinan kecil-kecilan yang mudah. Misalnya pemerintah itu memberikan mesin jahit, terus kemudian bisa membuat sandal hotel misalnya begitu. Nah, kemudian hotel bisa mendapatkan sandal dan harga yang relatif lebih murah, tapi berasal dari komunitas kita di lingkungan. Nah, menurut saya CSR harus kita create sedemikian rupa sehingga menjadi circular ekonomi. Kalau harapan saya begitu, jangan hanya istilahnya generik sekali ya, pokoknya CSR dibagi lagi untuk charity semua. Makanya saya cerita untuk produksi lah, ya, jangan hanya charity. Itu harapan saya. Terdapat 70 perusahaan yang melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR di Kota Yogyakarta yang berakuntabel baik, Bapak. Jadi ada 70 perusahaan, di mana 80% merupakan anggota TSLP atau Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Kota Yogyakarta, dan realisasi TSLP sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 4,6 miliar rupiah. Dengan realisasi kegiatan sebanyak 365 kegiatan. Jadi dari 4,6 miliar dengan realisasi kegiatan 365 kegiatan. Dari 365 kegiatan 49,3%, hampir 50% merupakan intervensi terhadap penanggulangan kemiskinan. Jadi hampir 50% untuk penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2025 ini pula CSR yang telah dibahas serta dikonsep oleh Forum TSLP hadir juga dalam mendukung program Quick Win atau 100 hari kerja pemerintah Kota Yogyakarta. Di antaranya seperti program ketahanan pangan, Food Bank Lumbung Mataraman, kemudian peningkatan rumah tidak layak huni RTLH yang rencananya akan dilaksanakan untuk 1.627 rumah tidak layak huni. Kemudian APAR untuk pasukan siaga bencana, gerobak sampah dan pengelolaan sampah, pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan, pencegahan stunting, serta program-program lainnya.